Sejumlah anggota DPR mengeluarkan petisi keberatan atas peraturan daerah bernuansa syariat Islam di beberapa daerah. Karena menurut mereka ada pelanggaran terhadap undang-undang di atasnya. Mereka mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali peraturan daerah tersebut. Namun Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan tidak perlu khawatir selama tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Pemerintah daerah yang pertama mengeluarkan perda bernuansa syariat adalah pemerintah Kabupaten Cianjur, salah satu implementasinya dengan melakukan razia pemakaian jilbab di jalan dan gerakan aparatur berakhlakul karimah serta masyarakat marhamah. Ada 22 daerah yang menetapkan perda yang bernuansa syariat seperti Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan dan Kota Madia, Tangerang, Banten. Petisi keberatan diajukan 56 anggota DPR terhadap perda dan produk hukum lain yang berasal dari keputusan kepala daerah yang bernuansa syariat Islam. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala meminta semua pihak tidak perlu khawatir. Wapres menekankan selama tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, perda-perda yang bernuansa syariat tidak perlu direvisi. Ya, kami hanya meminta untuk dievaluasi. DPR kan ini baru petisi, DPR menyikapi nanti secara lebih rinci. Kemudian bentuknya pun nanti oleh paripurna tentunya untuk memutuskan dan bentuk mekanisme seperti apa. Tidak bukan suatu kesalahan kalau agama mempengaruhi hukum negara itu. Begitulah di mana-mana terjadi. Itu yang pertama. Prinsip yang kedua ialah tentu semua hukum yang dibawa harus tidak boleh bertentangan dengan di atas. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Pemerintah melalui Depdagri akan menginventarisasi perda yang telah dibuat dan dilakukan review di tingkat daerah dengan selanjutnya dilakukan evaluasi perda sesuai undang-undang. Meskipun mulai menuai pro kontra di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, kriminalitas sebelum diterapkannya perda bernuansa syariat sangat tinggi. Pencurian yang berjumlah 78 kasus menurun drastis hingga 0, termasuk perkosaan yang sebelumnya 41 kasus menjadi 0, dan demikian juga tindak kriminalitas lainnya. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.